malam-malam aku tuh kayak ngerasa kurang enak badan gitu. Pas di kuliahan pun sama, kayak ini kenapa ya, mungkin aku kecapean aja sih, bolak-balik keluar kota, mungkin masuk angin gitu kan. Yang aku nggak kuat kalau ke stasiun, aku takut kenapa-kenapa pas di kereta. Akhirnya kita ke rumah sakit tuh, dibawa ke IGD langsung. Terus aku bilang, tes pack dok. Enggak deh, aku bilang, ini bapak ibu udah ada hasilnya ya dok, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku di episode ketiga. Masya Allah, udah episode ketiga aja ya. Yang dimana episode ketiga ini masih bahas tentang program hamilnya Teh Gita. Dan Masya Allah ya, masih inget dong kemarin episode terakhir itu kita dibikin deg-degan dan dibikin gantung banget sama Teh Gita. Jadi nggak bakalan lama-lama, karena kalian udah pada penasaran, kita langsung aja sambut Teh Gita. Halo Teteh, apa kabarnya Teh Gita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah ya, selalu dengan outfitnya yang cerah ceria. Ya dong, kan biar naikin mood, bawa happy. Bener, makanya kalau pengen happy terus, naikin mood terus, pakai apa? Dan biar tampak awet. Asik, jadi iklan. Nggak apa-apa, intermezzo ya. Oke Teh Gita, Masya Allah nih, kita dipertemukan lagi di episode ketiga yang masih bahas tentang program hamilnya Teh Gita. Yang Masya Allah banget, kita nggak ada habisnya dikasih cerita-cerita yang bikin haru, terus lagi happy-nya ada, harunya ada, pokoknya penuh banget dengan mengombang-ambingkan emosi kita. Masya Allah. Dan yang terakhir kemarin Teh, kita udah dibikin kaget lagi nih, karena kemarin Teh Gita bilang nggak bisa lanjutin program hamil kalau Reza, suami Teh Gita itu nggak operasi. Iya, nggak operasi. Itu gimana ceritanya? Terus berarti jadi operasi apa gimana? Nah itu, jadi waktu itu kita malah sempat udah mau operasi banget, karena kayak oh gitu ya, kan dokternya udah ngejudge gitu ya, berarti kita berpikir oh berarti ini nggak ada pilihan lain gitu. Nah tapi alhamdulillahnya ya, biiznillahnya Allah tuh kayak tiba-tiba ngingetin aku sama seseorang. Padahal waktu itu aku beneran udah sampai nelfon rumah sakitnya, udah mau booking kamar. Udah jadi mau operasi gitu ya? Ngejadiin aja, maksudnya operasinya misalnya hari Senin, kita masuk dari hari Minggu atau Sabtu untuk persiapan segala macam. Terus tiba-tiba H-1-nya gitu, tiba-tiba keingetan sama teman, bentar, kayaknya ada teman kita yang kayaknya aku pernah dengar deh istilah ini gitu kan. Istilah varicocele azoospermia kayak gitu. Nah terus aku tuh ngehubungin lah temanku itu gitu kan di chat dan nanya, dan qadarullahnya memang case-nya sama. Apa yang dialami oleh suaminya sama persis dengan yang dialami suamiku. Bahkan gitu lebih baik kondisinya suami Areza gitu kan. Karena waktu itu kondisi suamiku itu di 1% sperma yang normalnya. Nah kondisi temanku itu suaminya itu hampir 0% dong. Tapi dia saat itu udah sampai punya 2 anak dan hamil secara normal tanpa operasi. Iya, dianya tidak melakukan misalnya promil yang aku jalani, kan akhirnya inseminasi atau bayi tabung gitu ya. Dan suaminya pun tidak operasi. Nah saat itu langsung lah saat itu juga kita diskusi ya, sharing. Dan kayaknya kita tunda dulu atau bahkan cancel deh gitu. Karena pas ngobrol sama temenku, kalaupun sampai operasi gitu ya, ini tuh pemulihannya bisa lebih lama, dan ini tergantung kondisi masing-masing ya. Nah katanya sih saudaranya ada yang sampai pemulihannya 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Dan ada yang cepatnya rata-rata itu di 6 bulan pemulihan pasca operasi. Lalu aku mikir kan, berarti aku kalau misalnya mau operasi dulu nih suamiku, kita nunggu 6 bulan sampai 2 tahun itu. Gitu kan. Masa pemulihan itu ya. Iya gitu. Nah gimana? Ya mending kalau bentar 6 bulan. Kalau lama gimana? Jadi kayak udah kepikiran kesana sini. Dan ini aku nggak tahu ya, dan tergantung lagi ke kondisi. Harus selalu kita ngecek kondisinya masing-masing dulu. Kalau misalnya teman-teman nanti ada yang merasakan, jangan langsung Teh Gita dengan kayak gitu bisa, aku mau langsung kayak gitu. Tidak juga ya, tetap harus dengan pendampingan kita, misalnya dokter atau apa gitu. Nah saat itu kami memutuskan untuk yaudah deh jeda dulu, atau bahkan mungkin kita cancel, nggak jadi operasinya. Kita mau mencari-cari dulu opsi lain gitu ya, yang kita rasa itu maksudnya lebih mudah dan resikonya lebih kecil gitu kan.
dan dari segi biaya risiko juga lebih kecil gitu kan. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol waktu itu sempat kalau temennya suaminya temenku dia katanya dipijet gitu. Oke. Gitu karena ya ada aliran yang tidak lancar, tidak normal yang bisa menyebabkan varikokal itu kan, atau ajiospermia itu. Dipijit, suamiku pun sempat dipijit, juga. tapi ternyata kalau suaminya temenku, kada bingung ya, suaminya temenku itu hanya dengan seperti itu nggak lama langsung hamil istrinya gitu kan. Nah kalau suamiku tidak gitu kan. Wah ternyata sebenarnya it doesn't work to us gitu kan. Kok ke kita nggak gitu ya gitu. Nah itu lagi ya, mungkin ini tuh hikmahnya adalah bahwa Allah tuh nggak mau kita terlalu percaya diri bergantung sama ikhtiar gitu loh. Kayak kalau begini udah pasti bisa nih gitu. Ternyata temanku bisa, ya aku enggak gitu. Nah di sana mungkin belum ada kepasrahan yang total surrender gitu loh. Nah akhirnya di sana ya udah deh, istirahat dulu. Kita juga vakum dulu ikhtiar, karena maksudnya bingung juga tuh ngapain lagi, gimana lagi, apa mau operasi nih gitu kan. Sampai akhirnya di masa kita tidak melakukan apapun itu, temanku ngasih tahu gitu kan. Ami bilang katanya, teh tahu nggak temanku gitu kan berhasil hamil loh, dia belum hamil sekian lama gitu kan, dan dia berhasil hamil di Hermina Pasteur gitu kan, program sama dokter. Itu nama programnya inseminasi katanya. Hah, aku baru dengar nih inseminasi. Apa tuh inseminasi gitu kan. Penasaran lah, lalu Ami bilang yaudah deh langsung aja ngobrol sama Ica katanya temenku. Yaudah alhamdulillah akhirnya dikasih nomor itunya, HP-nya. Lalu aku nanya-nanya lah sama Ica itu, dan aku sama suamiku bulat, ya udah yuk kita mulai ikhtiar lagi gitu kan di Bandung di Hermina Pasteur. Dan waktu itu kita menjalani ikhtiar di Bandung itu, program hamil di Bandung, ya resikonya kita bolak-balik ke Tasik, yang itu bisa 2 minggu sekali atau bahkan seminggu sekali, atau bahkan di waktu tertentu seminggu bisa beberapa kali karena harus dicek langsung kan sama dokternya. Nah waktu aku pertama kali ketemu sama dokter Suwana Anwar ini yang program hamilku, aku langsung kayak nyes banget gitu loh. Pertama masuk biasalah kayak ditanya apa sih historinya gimana yang pernah aku jalani, dan yang aku rasain tuh kayak tiba-tiba ngerasa klop nyaman aja gitu loh. Selama ini program hamil dengan sekian dokter cuma kayak apa ya hubungannya, kayak ya udah aku lagi konsul dokter, tapi ini kayak langsung apa ya kayak nyaman dan kayak ketemu, kayak klik banget gitu loh. Jadi langsung feel-nya itu dapet gitu ya. Feel-nya dapet kayak kok ngerasa gini ya gitu. Dokternya tuh kayak ramah dan nge-encourage banget, dan pembawaannya positif banget. Sama satu lagi yang aku suka banget, dokter selalu mengingatkan semuanya kembali ke Allah gitu. Bahwa Masya Allah. dari awal dokter Suwana menekankan bahwa kita hanya bisa ikhtiar ya. Semuanya itu Allah yang menentukan. Ya tapi ini bentuk ikhtiar kita sebagai ya ibadah juga kan namanya ikhtiar itu. Oh iya dok, dari sana kayak ya ini dokter beda nih aku bilang. Dan tenang pembawaannya, dan satu lagi aku suka banget dokternya tuh detail. Nanyanya detail, ngejelasinnya detail, yang selama ini kalau program hamil ke dokter sebelumnya kayak masuk kayak cepet-cepet banget udah kayak ibaratnya aku paham ya dokter pasti apa sih banyak pasien kan segala macam, tapi dokter Suwana juga pasiennya banyak banget, tapi beliau menyediakan waktu untuk apa sih mendengarkan sepenuhnya gitu loh. Jadinya kan mungkin dengan seperti itu lebih apa sih terbuka dan ketahuan gitu loh masalahnya apa, jalan keluar yang harus diambil itu seperti apa. Aku ngerasanya kayak gitu ya. Jadi dari awal aja udah wah alhamdulillah. Dan program yang beliau terapkan untuk aku dan suami itu jelas. Jadi nanti 3 bulan pertama kita begini, 3 bulan selanjutnya begini. Kalau begini plan A gagal, kita ada plan B-nya begini, plan C. Sekumplit itu ya teh. Sedetail dan sekumplit itu. Jadinya kan kita kegambar ya. Kita tahu karena ada
oh kita goalnya ini, jalan yang harus dijalani, prosesnya begini. Iya, betul, Gak yang betul. sebelumnya kan kayak ini Ah, ini ngapain mau lagi selanjutnya, kemana? ini gimana lagi nih, kayak gini-gini aja. Iya, Jadi iya, nggak akan ada kepikiran kayak gitu karena dokternya Udah sedetail itu. menjelaskan sedetail itu gitu kan. Dan saat aku menyatakan bahwa iya dok, ini suamiku ada masalah begini, beliau nggak yang gimana langsung aja tetap ya itu Dengan ya, tenangnya. tenang dan positifnya. Oh 1% ya, ya udah 1% dari 100% itu 100% itu sekian. 1% kan memangnya untuk membuahi, untuk bisa jadi menghamili, bisa jadi apa sih anak itu memang butuh berapa? Cuma butuh 1. Dari 1% itu jumlahnya sekian. Ya berarti kan maksudnya Masih banyak bisa lah, masih ada kesempatan, ya. kesempatan gitu kan. Oh Masya itu ya Allah. dok. Dan selama ini nggak dijelasin sama sekali gitu loh. Aku jadinya Jadinya kan panik gitu ya, dengar 1% panik dan tuh. berpikirnya ya kok dokter sebelumnya memang apakah mereka belum tahu ataukah mereka project nih nggak tahu ya aku ya maaf. Tapi ya maksudnya kan kalau misalnya dari awal gitu kan udah dikasih tahu kan bisa Ya. lebih gimana gitu ya. Gimana kalau misalnya pada kondisi orang yang tidak tahu, tidak mencari opsi lain gitu kan. Ya maksudnya Ya udah berarti kayak mikirnya stuck gitu Iya kan. betul gitu karena aku alhamdulillahnya dokter Ruswana bilang bahwa ya ini 1% ini masih bisa kok. Perlu operasi nggak dok? Aku bilang enggak, cuma disuruh terapi aja. Dan aku pikir oh terapi ya udah nanti ke dokter lagi. Jadi misalnya kayak aku sambil jalan program hamil sambil pengobatan suami juga terapi. Ya wah butuh waktu, ya udahlah kayak kita udah siap banget gitu kan. Taunya terapinya gampang dan bisa dijalani dengan mudah sehari-hari aja. Apa tuh terapi kayak Jadi gimana? terapinya katanya kan suamiku itu kena varikokal, azoospermia karena varikokal, dan varikokal itu disebabkan katanya karena kepanasan. Oke. Dan ini solusinya cuma butuh didinginin katanya terapinya. Gimana tuh? Bukan dimasukin kok. Bukan ya. Terus gimana tuh teh? Aduh ya ampun kok jadi malah. Jadi didinginin itu artinya dia saat itu kan ditanya nih bapak kerjanya depan komputer, kebiasaan pakaiannya kayak gimana, dan memang suamiku kan depan hampir all the time kerja dia ya depan PC, komputer. laptop gitu kan. Terus juga dia tuh emang hampir selalu pakai celana jeans. Oh iya, Kecuali betul. di rumah. Nah, itu tuh salah satu penyebab kepanasan. Oke. Ya udah habitnya diubah. Misalnya apakah kita ada jarak dari laptop atau komputer ke kaki gitu kan, ke tubuh, lalu juga disuruh berubah nggak boleh pakai celana jeans sama sekali. Jadi setelah itu dokter mengharuskan suami ganti semua Celana jeansnya. bawahannya itu semua harus yang 100% katun. Oh, oke. Dan harus longgar, nggak boleh yang ngetat pas. banget gitu ya. Gitu, harus 100% katun. Terapi yang lainnya lagi adalah harus mandi setiap sebelum subuh pakai air dingin. Wow, masya Itu Allah. kayak tantangan gimana, tapi ternyata belakangan juga aku jadi tahu bahwa sunnah Rasul juga kan Iya gitu. betul. Ya, Iya. sunnahnya kita diajarkan ya harusnya mandi pagi sebelum sholat subuh. Sebenarnya, oh iya ya ternyata memang satu lagi nih poin kayak apa sih dari program hamil itu kayak kita tuh bukan hanya ngejalanin program hamil pengen anak, tapi banyak banget pembelajaran. Jadi tahu oh iya ya itu ternyata apa yang Allah perintahkan, yang Rasul sunahkan Iya. tuh ya semuanya tuh baik gitu ya. Betul. Dan itu langsung dirasakan ya teh langsung ya. dirasakan itu ya. Terus harus mandi sebelum subuh pakai air dingin, terus juga berenang, dan berenang juga Oke. kan olahraga Iya. sunnah ya nggak sih, berenang gitu kan. Lalu juga makanannya harus yang sifatnya niis kalau orang Sunda Oke, bilang. yang mendinginkan tubuh mungkin ya. Jangan yang panas, misal yang Pedes, pedes ya. gorengan. Oke, semua memang harus kembali kita tuh pada fitrahnya, harus yang sehat, Ya, betul. kebiasaan yang baik, Iya, gitu kan. betul. Gitu ya dok. Apalagi kita harus yang terapi kemana gitu? Enggak. Itu doang. Terapinya cuma itu doang. Masya Allah. Kirain Karena terapi yang gimana obat pun gitu. hanya dikasih vitamin. Oke. Gitu loh. Sepositif itu dong langsung ya, lah Masya gitu Allah. berubah gitu kan. Dan dokter ya udah sambil aku juga kayak dikasih minum obat penyubur gitu kan.
Nah dokter bilang 3 bulan pertama kita secara alami aja dulu gitu kan. Oke. Nah oke lah, kontrol segala macam, dan saat itu 3 bulan pertama ternyata masih belum menghasilkan. Oke, jadi bentar teh, 3 bulan pertama itu tuh teteh cuma minum obat minum penyubur. Oke. Terus juga apa sih kayak di jadwal gitu kan, gitu di masa subur yang Oh, iya. disarankan. Hanya itu sih. Nah 3 bulan, tapi dokter juga bilang yang sabar gitu kan, karena ini juga ya suami maksudnya berproses untuk meningkatkan kualitas spermanya lebih baik juga gitu kan. Ya 3 bulan ya masih wajar lah, kita coba lagi. Lalu bulan selanjutnya inseminasi. Nah jadi kan menjelang inseminasi pertama ternyata sel telurku tidak memenuhi ya untuk dibuahi gitu kan. Nah akhirnya kontrol lagi, aduh dok ini kenapa gitu kan, udah dibantu penyubur vitamin ternyata masih Kecil-kecil. masih belum memenuhi. Akhirnya oh ya udah kalau gitu kata dokter kita bantu tambahan dengan suntik hormon ya gitu kan. Nah waktu itu aku diharuskan untuk suntik hormon, yang mana suntik hormon itu harus dilakukan 4 hari berturut-turut sebelum proses inseminasi. Oh oke. Nah aku pikir 4 hari sebelum inseminasi, berarti aku sebelum inseminasi harus stay di Bandung dong. Oh, iya. Gimana Pak? Ya ternyata alhamdulillahnya bisa disuntikin sendiri. Oh, oke. Di area rahim, dibantu suami. Waktu itu suami diajarin dulu tuh sama dokter cara suntiknya, letak suntiknya di mana-mananya gitu kan. Suntik hormon lah gitu kan. Jadi programnya itu minum penyubur plus suntik hormon, sambil suamiku pun lanjut terapi dan vitaminnya. Menjelanglah inseminasi pertama gitu kan. Menjelang inseminasi pertama kontrol, alhamdulillah ada nih yang berkembang 2 apa 3 gitu kan, aku lupa, yang memenuhi untuk dibuahi gitu kan. Wah, alhamdulillah. Nah dari sini meskipun aku tuh masih belum berhasil gitu kan sampai sejauh itu, tapi aku ngerasa oh ini ada progresnya kok gitu, nggak gitu-gitu aja gitu kan. Kelihatan dan saya tuh aku lebih optimis, wah ini udah kan katanya ada progres nih, suamiku spermanya juga kualitasnya lebih baik, jumlah yang bagusnya meningkat, terus aku juga sel telurnya siap nih dibuahi. Nah di sana tuh kayak aku muncul harapan lagi kan gitu, sampai oh ya udah dijalani inseminasi gitu kan. Nah lalu pulang dan saya tuh suami bilang, kamu bed rest aja ya, jaga-jaga. Maksudnya yang bukan yang harus bed rest tiduran banget sih, maksudnya jangan beraktivitas terlalu aktif gitu kan. Oh iya siap, aku bilang gitu kan. Waktu itu dijalani lah sampai waktu itu dokter tuh nanti kontrol tanggal segini gitu kan. Nah aku tuh penasaran, di waktu sebelum kontrol aku tuh nakal, diem-diem tes pack sendiri. Oke. Saking nggak sabarnya. Ya. Nah saat itu pagi-pagi dicek, ternyata hasilnya masih 1 garis. Ya mungkin itu karena belum waktunya mungkin teh. Nah aku mencoba berpikir positif dan menghibur diri gitu kan. Oh ini mah mungkin masih belum waktunya, belum kebaca, belum kedetek sama test pack-nya. Makanya kamu sih nggak sabar gitu kan, ada rasa kesal. Tapi ya ada sedih juga gitu kan, nggak bisa membohongi diri. Tapi sedih yang nggak bisa ditunjukin gara-gara kan aku diam-diam. Sembunyi-sembunyi kan. Iya, sembunyi-sembunyi. Akhirnya 2 hari kemudian, 1 atau 2 hari kemudian, itu belum waktunya ke Bandung, tapi keburu keluar head. Di sana aku yang jadi itu ya, saat kita berharap, punya harapan yang besar, lalu ternyata hal yang terjadi tidak sesuai harapan kita, dan itu tuh kayak rasa kecewa dan sakitnya tuh lebih-lebih banget. Betul. Gitu. Aku yang ngerasain banget itu kayak, ya Allah kok gini ya gitu kan. Nah kemudian kontrol ke dokter. Di sana aku yang kayak mulai down, pesimis gitu kan, kayak yang biasanya excited, ini ke dokter kayak yang aku, kenapa dok kok masih belum sih, nah gitu. Tapi dokter Suwana tuh masya Allah hebatnya, beliau tuh selalu tenang, positif, dan memberikan semangat, menguatkan. Pertama ya ini kan kita ikhtiar, Allah yang menentukan gitu kan. Dari sana aja kayak harusnya tuh jadi, aku tuh jadi berpikir gitu loh, iya bahwa jangan menuhankan ikhtiar usaha kamu gitu loh. Tetap balik lagi semuanya ke Allah. Betul gitu kan.
Masya Allah, alhamdulillahnya selalu diingatkan itu sama dokter. Tapi di saat itu aku yang masih down banget. Terus aku bilang kan sama suami, aduh kayaknya aku nggak dulu deh gitu kan. Aku mau udah dulu deh, karena aku tuh capeknya tuh bukan hanya capek fisik, yang juga sakit, yang mana juga harus bolak-balik ke Bandung, dan aku tuh capek berharap gitu loh. Aku tuh capek karena saat berharap ya aku lebih kecewa dan lebih sakit. Aku bilang ya udahlah, sedih kasihnya aja. Kalau memang Allah mau ngasih aku amanah, ya aku pengen terjadi dengan begitu saja. Aku pengen dikasih kejutan aja udah gitu. Gak mau capek-capekan kayak gini gitu. Lalu dokter juga mungkin ngelihat aku yang nggak memaksakan ya. Oh ya udah nggak apa-apa, ambil waktu gitu kan. Saat itu ya udah kita kayak pulang dengan apa ya, sedih banget dengan perasaan sedih, kecewa gitu kan. Nah, tapi pas sesampainya di rumah gitu kan, ada di rumah, suami udah bilang, suami ngebujuk lagi dan bilang, ayo yuk sekali lagi yuk sayang yuk gitu kan. Aku bilang ya capek gitu, dan aku tuh saat itu ada di titik down banget, jadinya tuh kayak emosional. Aku bilang enggak, aku tuh capek gitu. Yang capek, yang sakit tuh aku bilang. Kamu nggak ngerasain gimana sakitnya aku. Sakit dengan prosesnya. Kan bukan kamu yang disuntik. Bukan kamu yang dimasukin alat segala macem gitu kan. Aku yang sakit. Aku juga yang capek, yang harus minum obat segala macem gitu. Lalu dia diem. Dia mungkin ya iya gitu. Terapi yang dia jalankan mungkin mudah dan beratnya di aku. Tapi dia bilang, yuk yang sekali lagi aja gitu. Karena kita udah sejauh ini. Masa kita mau berhenti gitu aja? Masa perjuangan kita bolak-balik ke Bandung selama ini udah, jadi gitu sia-sia? Yuk gitu. Terus aku bilangnya, tapi aku tuh gak mau berharap lagi. Udah nggak apa-apa, pokoknya kita jalani sekali. Aku benar-benar minta sekali ini aja. Setelah itu ya kamu nggak usah yang ngerasa aku tuh udah, ini habis inseminasi harus begini begitu. Kita jalani hidup kayak biasa aja, agar gak jadi beban di kamunya. Biar nggak terlalu berharap banget. Nah itu ya biar nggak jadi beban gitu kan. Terus dia bilang, aku janji akan menemani kamu gitu kan, akan selalu ada buat kamu, dan aku nggak akan ngebiarin kamu ngelewatin rasa sakit itu sendiri. Gitu kan, gak akan ngebiarin kamu ngelewatin rasa sakit ini sendiri, meskipun memang aku gak merasakan rasa sakitnya, tapi aku akan selalu ada kapanpun kamu butuh. Kalau misalnya karena sakitnya kamu harus nyakitin aku, misalnya dengan kayak gimana, ya aku gak apa-apa gitu kan. Masya Allah. Nah dari sana aku iya ya gitu, coba sekali lagi. Dan aku juga kayak ngeliat dia yang kayak berharap banget dan fight banget gitu loh, yang selama ini biasanya tuh ada di aku, dan dia yang lebih santai. Aku kan jadinya tuh tersentuh gitu ya. Oh ya udah deh, yuk kita coba sekali lagi aja ya. Tapi ya udah gitu kan. Lalu kita datang lagi lah ke dokter, dan dokternya gimana, selalu menyambut dengan senyuman gitu. Dan dokter juga memang bilang sih, kalau misalnya di inseminasi kali ini gagal, step selanjutnya adalah lanjut bayi tabung. Oke. Dari sana aku juga yang kayak, udah orang suami juga udah bilang kan, ini kita coba sekali lagi, habis itu terserah aku mau gimana pun keputusannya ada di aku, karena memang aku yang menjalani gitu kan. Oke, akhirnya waktu itu ya dok gitu. Nah tapi dokter gimana ya, kemarin kan udah penyubur, udah suntik hormon, udah tapi masih kayak gini aja gitu, kayak gimana ya. Nah dokter lalu ngecek riwayat kesehatan aku dan keluarga aku. Nah ini lagi yang aku ke keluarga pun. Ya, itulah yang bikin aku jatuh hati lagi sama dokter sana. Oh iya, beliau
oh oke, ternyata aku ada potensi diabetes dan memang almarhum kakekku pun meninggal karena diabetes. Kan katanya kalau diabetes itu kan keturunan. Jadi turun-temurun. Nah dari sana, wah ini mungkin bisa jadi nih, gitu kan. Jadi aku tuh kena PCOS, ya. PCOS itu adalah kondisi di mana sel telurnya banyak tapi ukurannya kecil-kecil. Sedangkan sel telur yang ideal itu ya harus memenuhi ukuran tertentu untuk dibuahi. Nah aku PCOS ini ya kecil-kecil, dia susah untuk mencapai ukuran yang dibutuhkan untuk dibuahi gitu ya, jika tidak mengubah pola hidup dengan sehat, pola makan atau dibantu penyubur gitu. Nah dari sana lalu dokter bilang aku dikasih obat kayak obat diabetes gitu. Terus aku juga kita bantu dengan pola makan yang sehat ya. Langsunglah dokter, oke dok, sehat itu harus seperti apa dan bagaimana. Lalu dokter ngasih catatan dan aku baru flashback lagi keinget, loh ini tuh kayak waktu aku program hamil yang Tibu Nabawi sama bidan itu loh, yang aku disedot lintah sangat loh. Ternyata harus balik lagi kayak gini ya. Dulu aku pas promil itu menyerah gara-gara aduh capek, aku tuh pengen menikmati hidup dengan makan yang enak dan gak mau diribetin sama makanan gitu. Dan ternyata ini ujung-ujungnya balik lagi ke situ. Iya, secara medis balik. Oke, karena semuanya itu dimulai dari makanan. Kualitas struktur ini itu kan dari makanan. Kalau kualitas yang masuknya nggak baik ya hasilnya juga nggak baik. Lalu saat itu aku disuruh diet sehat tuh, bener-bener mengurangi yang itu kandungan gula. Makan nasi harus ganti jadi nasi merah, makan nasinya sehari 2 kali. Lalu juga nggak boleh makan makanan apapun berbahan dasar tepung. Dan ini hal paling berat sih buat aku. Berat banget lah karena kan mayoritas makanan yang kita yang aku sih ya, aku makan sehari ya mayoritasnya dari tepung. Kayak aku senang banget makan roti, kue gitu betul. Kan ya hampir semua kan ada lah gitu ya, tepung terigunya, dan itu nggak boleh dong. Belum lagi percilokan, masuk oh my god, makanan favorit banget sih kalau itu. Harus jadi pantangan gitu kan, kayak berat banget gitu. Terus juga gula harus ganti pakai madu atau gula yang apa sih? Ya gula adalah merek itu yang pasti pada tahu. Oke, gitu kan. Yang kayak aku tuh yang sweet tooth banget, sukanya yang manis-manis, tiba-tiba berubah. Tapi oke, ya udah, kalau memang ini yang harus dijalani biar semuanya maksimal, oke, hayu gitu kan. Aku bilang karena ya jangan nanggung. Akhirnya waktu itu aku ingat hampir 2 bulan mengubah pola hidup, pola makanku dari saat, dan supportnya suami saat itu adalah dia makan gak sampai segitunya ya, tapi dia ngedukung, nemenin aku dengan tidak makan pantangan aku di depan aku atau kalau lagi sama aku. Iya dong, ngejaga banget dong. Iya, ngejaga banget karena kan dia juga udah berjanji. Iya, udah janji menemani kamu. Nah, dengan kayak gitu lalu menjelang inseminasi diperiksa lagi dan masya Allah banget progresnya. Saat itu sel telur yang matang 11. Masya Allah, dari 3 dari 2 atau 3 kan sebelumnya ya. 3 jadi 11. Wow, ini kan luar biasa banget kan. Oh ini bagus banget nih. 11 Pak, ini insya Allah siap kata dokter gitu. Nah tapi di sana aku ada di titik ya pokoknya ini mah ya Allah aku ikhtiar aja. Terserah hasilnya, aku udah nggak mau lagi mikirin ini tuh, aku biar yakin positif atau gimana. Bukan berarti gak optimis ya, maksudnya kayak tapi mungkin ya, dan aku tuh berharap itu nggak ada di titik pasrah. Jadi selama ini aku suka bilang aku pasrah, tapi pasrahnya di mulut doang, hatinya padahal enggak. Dan itu baru aku paham ya titik pasrah tuh mungkin kayak gitu ya gitu. Nah lalu dijalanilah inseminasi dan seperti kesepakatan dengan suamiku, habis inseminasi itu ya udah jalani hidup kayak biasa. Aku bahkan saat itu udah mulai sekolah lagi, kuliah lagi di Islamic Fashion Institute. Itu juga di Bandung, yang bolak-balik Tasik Bandung seminggu berapa kali. Yang tadinya bed rest, ini benar-benar jadi lagi pasca kegagalan inseminasi pertama itu aku mau hidup normal aja. Aku mau menjalankan apa yang harus aku jalankan dan ingin aku lakoni gitu kan. Habis inseminasi bolak-balik ke Bandung buat kuliah. Juga saat itu ada aktivitas di luar kota, aku hayu aja gitu kan. Nah sampai akhirnya kita jalani, suami juga waktu itu
menjalani kesibukan seperti biasa. Dan aku ingat banget waktu itu aku pas lagi jadwal kuliah, mungkin belum sampai 2 minggu sih pas inseminasi itu, 7 seminggu atau 10 hari gitu kan, lagi jadwal kuliah, nginep di rumah Mas J. Kan kuliahnya tuh 2 hari. Nah aku hari pertama kuliah biasa, pulang kuliah, pulang ke rumah Mas J, malam-malam aku tuh kayak ngerasa kurang enak badan gitu. Pas di kuliahan pun sama, kayak ini kenapa ya, mungkin aku kecapean aja sih, bolak-balik keluar kota, mungkin masuk angin gitu kan. Nah tapi gitu kan, ini kenapa ya, yaudah deh aku istirahatin, mungkin ini masuk angin, besok juga bangun pagi biasa aja. Taunya aku bangun pagi dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Itu maksudnya gini, kayak aku ke kamar mandi aja udah nggak bisa jalan, padahal kamar mandinya di dalam kamar. Cuma berapa langkah doang, ya aku lemes banget, sakit banget, mual juga, entah kayak masuk angin yang akut gitu lah. Oke, paham. Dan aku sampai ke kamar mandi ngerangkak dong. Astagfirullah. Bangun subuh ke kamar mandi berangkat, lalu aku bilang waktu itu suamiku perjalanan dari Malang mau pulang ke Tasik. Aku bilang, aduh, yang aku kayaknya ini nggak kuat berangkat kuliah deh gitu kan. Oh ya udah, kalau kamu emang nggak enak badan nggak apa-apa, jangan maksain. Terus aku bilang juga sama Cici, waktu itu Mas J lagi keluar kota juga, cuma ada Cici. Aku bilang, istrinya Mas J kan, Cici aku ini kayaknya nggak enak badan, masuk angin, aku mau pulang ke Tasik aja. Ya beneran kamu mau langsung pulang ke Tasik? Nggak di sini dulu? Enggak Cici, kuat pulang ke Tasik. Aku waktu itu bilang kuat ini, kuat kok. Ya udah kalau gitu nanti kamu diantar ke stasiun, sekalian nganter Alvin sekolah ya, katanya. Ya siap. Jam berapa ya, jam 7 apa jam 8. Taunya semakin kesini aku udah bener-bener lemes banget. Bener-bener lemes banget, gak bisa turun dari tempat tidur. Astagfirullah, itu kenapa teh ternyata? Nah aku juga kan nggak tahu ya. Aku nelpon lagi suamiku, aku inget banget baru nyampe Tasik itu mungkin 5:30 pagi. Dari Malang aku teleponin, yang aku nggak kuat kalau ke stasiun, aku takut kenapa pas di kereta kan, kalau pas ke stasiun kan diantar. Aku takut kenapa gimana. Ya udah aku jemput aja. Tapi kamu kan baru nyampe banget gitu, pasti kurang istirahat juga. Ya udah nggak apa-apa, diantar gitu kan. Masya Allah. Waktu itu dia langsung nyampe rumah 5:30 pagi, jam 6 apa 6:30 itu langsung dia berangkat ke Bandung buat jemput aku. Berangkatlah ke Bandung. Dan udah yaudah gimana ya gitu, ini kita mau langsung pulang juga, aku kondisinya kan semakin lemes, kayak nggak karuan banget. Yaudah kita ke rumah sakit aja dulu yuk gitu, ke Hermina aja gitu, karena ya kan lagi menjalani program kan, takutnya kalau ke yang lain, sebetulnya kan di Kota Baru kan, Mas J tinggalnya di Kota Baru juga deket, ada rumah sakit deket banget dari rumahnya Mas J. Cuma yaudah deh ke Hermina aja sekalian. Akhirnya kita ke rumah sakit tuh, ke rumah sakit dibawa ke IGD langsung. Dan waktu itu juga kan dokter prakteknya sore ke malam ya, nggak ada dokter. Diperiksa, duh ini kenapa ya gitu kan. Ini aku tuh dokter jaganya nanya, dan aku ceritain kronologinya juga, aku ceritain bahwa aku pasca insem. Dokternya langsung nelfon dokter Suwana Anwar. Karena mungkin ya takut salah penanganan apa gimana. Dan tahu apa yang terjadi? Dokter nyuruh aku tes pack. Suruh tes pack dok. Enggak deh, aku bilang. Oh ya, jadi aku tuh inseminasinya itu baru di tanggal 21 Oktober, karena waktu itu bertepatan dengan anniversary nikah aku dan suami yang kelima. Dan aku periksa itu tanggal 1 November. Iya, berarti 10 hari, 9 apa 10 hari. Aku tuh baru 9 apa 10 hari. Insemnya juga baru gitu kan, belum sampai 2 minggu dok. Jadwal head aku juga masih belum gitu kan. Karena aku tuh nggak mau ngulang kejadian yang sebelumnya, belum waktunya tes pack, terus kan jadinya nggak kedetek apa gimana, misalnya jadinya negatif, nanti aku kecewa lagi apa gimana. Tapi ini takutnya salah penanganan, salah ngasih obat lah atau apa gitu kan. Kata dokter Ruswananya nggak apa-apa, dites aja katanya. Akhirnya dites. Tapi bukan aku yang ngetesnya, aku cuma yaudah gitu kan, ini aja urinnya dimasukin ke sini, nanti kembaliin lagi ke dokternya, dan aku berbaring lagi karena emang saking lemesnya. Ya udah deh, aku tiduran ditemenin suami. Ya udah yang apa sih, kamu jangan banyak pikiran gitu kan, segala macam, mungkin ya kecapean atau gimana, ya berdoa aja gitu kan. Semoga ini tidak mengganggu proses inseminasi yang kita jalani sebelumnya gitu. Waktu itu katanya cuma itu, nggak yang ekspektasi gimana gitu kan.
Lalu dokter datang gitu kan, aku tuh yang kayak aduh ini apa nih gitu, kayak udah mulai deg-degan tapi ada santai juga, hanya mungkin masuk angin doang. Dan dokternya bilang, ibu bapak ini udah ada hasilnya katanya. Aduh hasil apa nih, hasil tes aku sakit apa atau hasil tes pack kan, karena sebelumnya tes pack. Ternyata dokternya bawa tes pack kan. Oke, di sini mulai wah ngomongin hasil tes pack nih, deg-degan. Kasihnya pengen bisa ngasih tutup mata tutup telinga aja kayak aku. Ya kayak siap gak siap saking deg-degannya gitu kan. Lalu aku ya udah sok relax gitu kan, sok tenang. Dokternya bilang, ini bapak ibu udah ada hasilnya. Ya dok, gimana? Selamat ya katanya. Selamat apa gitu kan? Kita yang nggak mau seneng dulu karena kan ya maksudnya udah sebelumnya kayak kecewa terus. Ya selamat, ibu ternyata hamil. Beneran dok gitu. Terus diliatin dan memang hasilnya dua garis. Iya. Aku sama suami yang tatap-tatapan yang langsung gak bisa ngomong apa-apa lagi tuh, langsung nangis senangis-nangisnya, yang kita nangisnya tuh histeris. Di IGD nangis histeris. Ya Allah gitu kan. Ini beneran, dan langsung pelukan yang kayak my god, ini kayak the most romantic moment in my life banget gitu kan. Meskipun itu di IGD gitu ya. Meskipun itu di IGD, kita yang teriak histeris, orang apa gitu kan mungkin. Tapi kan tuh kayak nggak peduli dengan sekitar, dan ya dokter cuma diam senyum kayak ngeliat, ya Allah akhirnya gitu kan. Setelah sekian lama, oh ternyata caranya seperti ini, Allah mau ngasih kejutan kebahagiaan ke aku dan suami gitu. Alhamdulillah akhirnya ya hasilnya positif, dan rasa sakit pun hilang seketika. Hilang gak sih, mungkin lupa ya. lupa. Selanjutnya masih ada kesakitan lainnya yang lebih sakit. Masih berlanjut sakit. Tapi ya seenggaknya at least kita tuh bahagia banget dan lega banget akhirnya. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya hamil yang kita tunggu-tunggu gitu. Dan ini beneran menjadi hadiah ulang tahun pernikahan kita yang kelima, yang paling indah. Ya Allah, benar-benar Allah ngasih di waktu yang paling tepat dengan cara yang terbaik sih ya itu, insya Allah. Oke, alhamdulillah ya Allah. Berarti setelah positif itu udah dong Teh ya menikmati kehidupan Teteh sebagai ibu hamil, happy dengan penuh kebahagiaan. Antara menikmati tapi nggak menikmati sih, masih berjuang juga. Entar dulu. Berjuang juga gimana maksudnya Teh? Masih ada perjuangan lain ya. Masih ada perjuangan. Yes, nanti kita ceritain di pregnancy journey ya. Tuh kan ya teman-teman, selalu ada cerita kalau sama Teh Gita ya. Ini aku udah happy banget karena udah positif ya. Aku kirain udah gitu kan, tapi ternyata masih ada perjuangan lain ya. Baiklah gitu. Oke, kita berbahagia dulu sebentar ya Shalopa, teman-teman, sebelum kita lanjut mendengar cerita-cerita perjuangannya lainnya. kita. Jadi kita stop dulu aja di sini ya Teh untuk episode 3 di program hamil, dan mungkin selanjutnya berarti kita masuk ke pregnancy journey ya. Pengalaman Teteh selama menjadi perjalanan kehamilannya. Perjalanan kehamilannya Teh Gita. Masya Allah. Ikut happy banget meskipun aku tahu anak-anaknya udah gede-gede, udah aktif-aktif, udah ganteng-ganteng, tapi kayak mendengar ceritanya sedetail itu kayak happy banget, kebawa suasananya gitu. Kebayang banget. Oke, Teh Gita, terima kasih banyak sama-sama untuk ceritanya hari ini yang Masya Allah banget, keren banget, dan akhirnya kita menemukan cerita cerita bahagianya ya. Dan alhamdulillah, terima kasih Teh Gita. Kita ketemu lagi di next episode. Sehat-sehat terus. Amin. Dan selalu happy juga. Amin. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang udah nonton episode 3 kali ini, akhir dari program hamilnya Teh Gita. Dan kita bakalan ketemu lagi di episode selanjutnya di Pregnancy Journey. So, kita berbahagia dulu dengan cerita hari ini, dan kita akan mulai mendengarkan lagi cerita-cerita perjuangannya Teh Gita selama menjadi ibu hamil. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih ya sudah mengikuti ceritaku. Kasih aku semangat untuk terus sharing dengan like dan subscribe channel ini. Dan yuk kita diskusi di kolom komentar. Juga perluas manfaatnya dengan share. Sampai jumpa.